adalah anak muda, tapi banyaknya yang baru-baru ngaji. Nah, itu kan papa nge-save-in nomornya satu-satu ya. Itu lucu, dia tuh ada yang Kamis itu ngaji, bikin status dia, Kamis ngaji, Sabtu party. Jadi mun malam Jumat sholawatan, zikiran, ngaji, tapi mun malam Minggu dugem. Makanya saya doain, ya Allah mudah-mudahan jamaah saya paehna poe Kemis ya Allah, pas keur ngaji. Nah, suatu saat dia ini sholat, karena memang segmennya itu banyaknya yang belum dihijab, tapi pas ngaji ya dihijab. Nah, dia ini sholat, ketika sholat kan dia tertutup, mohon maaf ya, tertutup hijab. Saya tanya, Besti, kamu kenapa belum dihijab? Belum siap Ustaz. Terus saya tanya, terus kalau sholat kamu rajin? Alhamdulillah Ustaz, kalau sholat saya jaga. Kenapa kamu sholat? Kan sholat perintah Allah. Terus saya tanya, kalau hijab bukan perintah Allah? Perintah juga, tapi aku belum siap. Pertanyaannya, kenapa untuk perintah Allah yang ini kamu ikuti, tapi perintah Allah yang lain kamu gak mau ikutin? Dan menimbangnya sama nafsunya kita, bahwa yang ini enak, yang ini gak enak, yang ini saya suka, yang ini saya gak suka. Nah, ini saya sebut Islam parasmanan. Jadi ngambil yang disuka aja, yang gak disuka ya gak akan ikutan. Sedangkan di dalam Quran itu ada yang namanya kalimat sami'na, kami dengar dan kami dengar dan kami taat. Kalau karakter orang Bani Israel yang sesat ya, yang bermasalah, Yahudi, karakternya Bani Israel itu sami'na wa asoina. Jadi kami dengar dan kami tidak taat. Itu karakternya Bani Israel. Saya dengar tausiahnya Handi Boni, dengerin tausiahnya Kiai yang ada di Tasikmalaya, dengerin. Saya dengar tapi saya nggak mau taati. Nah, ini karakter, mohon maaf, karakter masyarakat Bani Israel atau Yahudi. Sami'na wa asoina, kami dengar dan kami tidak taat. Tapi kalau di Quran surat Al-Baqarah, ini saya jelaskan, surat Al-Baqarah ini banyak kisah tentang Bani Israel. Nah, 3 ayat terakhir atau 2 ayat terakhir surat Al-Baqarah itu faedahnya banyak. Jadi kalimat surat Al-Baqarah ayat terakhir, 2 ayat terakhir itu kalau diamalkan tiap malam dibaca, lebih bagusnya pagi dan petang. Jadi beres subuh sama setelah asar. Mau sambil perjalanan nggak apa-apa. Kalau misal saya tadi di mobil sambil jalan nggak apa-apa. Yang penting dibaca. Kalau mau dari kalimat lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Wa in tubdu ma fi autufu. Terus wallahu, terus amana rasulu bima unzila. Nah, itu terus sampai berikutnya isinya doa. Itu baca tiap pagi dan petang. Sebelum tidur baca juga. Kalau Al-Fatihah, wah udah nih. Al-Fatihah ini disebutkan sama ulama ini. Jadi seluruh Quran itu ada di dalam Al-Fatihah. Kandungan Al-Fatihah itu mewakili seluruh Qurannya. Satu Al-Fatihah itu kekumpul di huruf Bismillah. Dari huruf Bismillah itu terkumpul dari huruf Ba. Dari huruf Ba terkumpul dari titiknya. Wah, itu Masya Allah, kalau kita kaji sepanjang. Al-Fatihah juga fadilahnya banyak banget. Kalau ibu sakit, itu bisa ibu bacakan Al-Fatihah ke air ibu, atau misalkan ke sini, boleh. Tapi ingat, yang menyembuhkan itu siapa? Atas izin dari. Kalau kita sakit, Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Terus Al-Fatihah. Ibu sakit, anak sakit. Rata-rata anak sakit kita cari itu obat.
Tapi kalau Nabi kita ajarkan yang pertama itu dahulukan tobat sebelum obat. Tobat dulu. Lalu kemudian silakan bacakan doanya. Bisa dengan Al-Fatihah. Suami ibu belum sholat atau gak rajin sholatnya, nah setiap ibu masak Al-Fatihahin aja. Bikinin kopi Al-Fatihahin. Tapi tekudu bari diciduhan. Nggak boleh. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Walad dolin amin. Cuh. Sing nurut. Apa? Tetap Al-Fatihahin aja. Itu bisa. Ada yang namanya doa muawwidzat. Kalau doa muawwidzat ini ada dua, yaitu Quran surat Al-Ikhlas sama Al-Falaq. Nah, itu penyembuh juga. Makanya satu Quran ini semuanya sebetulnya penyembuh, tapi ada spesifikasi atau khusus, semuanya itu penyembuh. Makanya di Quran surat Yunus itu ayat ke-57 disebutkan fungsi Quran itu. Ya ayuhan nasu qad ja'atkum mau'izatum mir rabbikum wasyifaa'ul lima fis sudur wa huda wa rahmatul lil mu'minin. Itu fungsi Quran. Fungsi Quran yang pertama, ya ayuhan nas, hai manusia, qad ja'atkum mau'izah. Ini Quran dihadirkan untukmu sebagai hikmah, pengingat kisah. Mau'izah, pembelajaran. Banyak pembelajarannya nih. Jadi Quran ini hampir 70% isinya itu kisah. Artinya kita cukup belajar dari kesalahan orang. Kayaknya saya pernah dulu itu update status itu. Tapi nggak usah diikutin ya. Update statusnya ini. Terima kasih Abu Jahal dan Abu Lahab telah mewakili kemaksiatan kami semuanya. Karena ya dia salah duluan. Tapi jadi pengingat buat kita bahwa kita ini jangan kayak Abu Lahab, jangan kayak Abu Jahal, kayak Fir'aun, nggak boleh. Kayak istrinya Nabi Nuh, jangan. Tapi di kisah Quran ini kita sedikit manusia yang mau ambil pembelajarannya. Maka belajari dari banyak pembelajaran dari pengalaman seseorang. Yang buruknya jangan diikuti, yang baiknya ikuti. Di Quran diceritakan banyak kisah. Kalau buruknya begini, yang baiknya begini. Mau'izah. Yang kedua sebagai wasyifa'ul lima fisudur, sebagai penyembuh. Yang ketiga kemudian sebagai wahuda, sebagai petunjuk pedoman hidup. Maka ini keyakinan kita terhadap Quran. Maka kalau ada perintah di dalam Quran, sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taat. Jamaah diajak, jamaah, mari setelah kita kajian beres ini kita akan makan daging babi. Mau nggak? Kenapa nggak mau? Saya nggak mau makan daging babi Ustaz. Kenapa? Haram. Kalau pacaran? Pacaran itu semi Ustaz. Semi. Sampai ada yang alasan, Ustaz, pacaran saya sama dia itu pacarannya pacaran syar'i Ustaz. Jadi saya nggak pernah ketemuan, nggak pernah sampai ke Oyo. Astagfirullahaladzim. Katanya ngerjain tugas bareng Ustaz. Padahal jurusannya manajemen, kenapa yang dipelajarinya biologi? Saya itu kalau pacaran Ustaz, saya ngingetin sholat. Bagus gak? Bagus. Ya tapi kan salah. Maka yang pertama, kenapa perintah Allah yang ini kita ikuti, yang lain enggak? Harusnya baiknya seorang muslim sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taat. Sebetulnya wanita itu mudah masuk surga. Saya kemarin ketemu sama Habib Muhammad Farid Al-Mutohar dari Semarang. Jadi Habib bilang, surganya wanita itu mudah, cukup lakuin 4 aja. Yang pertama kata Habib, wanita itu cukup yang pertama jaga sholat 5 waktunya. Apa? Halo, assalamualaikum Ahwat. Hadir? Surganya wanita itu mudah, kata Habib. Yang pertama jaga sholat 5
jaga sholat 5 waktu, jangan ditinggal. Yang kedua, saum ketika bulan Ramadan. Terus saya tanya, Bib, kalau misalkan si wanita ini ngejaga sholat 5 waktu, kan dia ada haidnya. Kalau dia ngejaga saum Ramadan, dia tapi kan ada haidnya. Ya berarti kalau Ramadan nggak akan sempurna saum. Kemudian kata Habib pertama gini, wanita itu kalau dia dawam melakukan satu amal soleh, lalu kemudian amal soleh itu berhenti gara-gara dia haid, maka malaikat itu diperintahkan oleh Allah untuk tetap catat amalnya meskipun dia nggak kerjain. Jadi kalau ibu rajin sholat duha, teteh rajin sholat duha, tapi ketika haid teteh nggak sholat, itu berarti tetap dapat pahalanya meskipun teteh nggak kerjain. Justru jadi berdosa kalau teteh maksa. Ustadz, alhamdulillah saya istiqomah Ustadz. Kenapa? Saya mah kalau lagi haid juga tetap ngaji, tetap sholat. Itu namanya beleguk ya itu. Nggak boleh. Maka ini luar biasa. Kalau seorang istri saum rajin Senin Kemis atau saum Daud, tiba-tiba haid dan dia nggak jadi saumnya, maka tetap dapat pahalanya meskipun nggak dikerjain karena dawam sebelumnya sering tapi kalau dulunya nggak pernah dikerjain, misalkan sholat duha tara, subuh tara, terus haid yang nggak dapat apa-apa. Kalau dawam baru dapat, rajin dawam dapat, kalau nggak dapat. Nah ini amalan wanita yang pertama, sholat 5 waktu jaga. Sesulit apapun jangan tinggal sholat. Sebesar apapun dosamu jangan tinggal sholat. Tadi saya naik motor dari Bandung ke Tasikmalaya. Wow. Kata istri aku, Papa ada yang ketinggalan. Apa? Jas hujan. Aing poho cukuran. Nggak apa-apa. Alhamdulillah nggak hujan. Sampai Tasikmalaya langsung ke rumah Haji Uki, langsung di, padahal tadi nggak lapar di berangkat itu dahar-dahar ya. Ternyata akhirnya makan juga. Inilah yang saya tunggu-tunggu. Karena nggak boleh minta, tamu itu nggak boleh minta. Langsung disiapin jeruk, nasi, ayam, komplit. Dimsum belum kecobain. Mudah-mudahan terbiak. Akhirnya disambut di situ, baru datang ke Balai Ageng. Rizki dari Allah. Ketika di perjalanan ketemu sama motor. Motor ini dia bawa papan di belakangnya ini, di pundaknya bawa papan. Jadi kayak tas itu dia pakai. Tapi bagus sih. Ini wallahi saya tadi lihat itu. Dia pakai kayak tas itu, tapi papan. Tulisan di belakang motor ini tulisannya bagus. Sebesar apapun dosamu jangan pernah tinggalkan sholat. Itu dia bagus pakai itu. Kurang jadi asa inspirasi ya. Nanti saya mau gitu terus. Pakai papan di motornya. Jadi kalau Haji Uki nanti motoran pakai hare, suruh pakai papan itu. Jangan tinggal sholat. Mantap itu. Itu bagus. Jadi ayat-ayat Allah itu bertebaran. Sebenarnya kita lihat apa aja itu pasti jadi hikmah. Jangan tinggal sholat, subhanallah, keren. Tapi saya ketemu ke depannya ada truk, tulisannya kutunggu jandamu. Ayo repot ya, cukup. Si mangruk kati hirupna ya.